Oke, ini hanya alternatif sementara ya, tapi nggak boleh ditiru ya. Artinya apa? Tetap koil itu harus kita ganti kalau misalkan sudah terjadi kebocoran. Dikarenakan ini waktunya malam, kemudian mobilnya juga mobil tamu ya, bukan mobil yang sengaja ke bengkel, dia mogok di jalan mau pulang ke Jakarta. Terpaksa kita akalin dulu, yang penting aman. Tapi nggak boleh ditiru ya. Artinya kalau koil rusak, koil bocor, apalagi di bodinya itu segera diganti karena berbahaya. Dan apa saja penyebab koil mati itu ya, mulai dari keausan alami ya, tegangan listrik berlebihan karena masalah busi atau kabel busi, kondisi lingkungan seperti kelembaban tinggi, serta kerusakan mekanis pada lilitan kawat koil itu sendiri. Ya, jadi tetap kita ngambil aman. Dan ini hanya akal-akalan yang masuk akal. Yang penting aman dulu sampai ke Jakarta, nanti beliau ganti. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Jumpa lagi dengan saya Andika Motor. Kali ini kita kedatangan satu unit Honda Jazz tahun 2008 dengan trouble keluhan dia pincang ya. Dan setelah kita cek, ini tanpa bongkar intake ya, karena unit ini unit apa namanya, tamu ya. Jadi nggak mukim di sini. Terus setelah kita cek satu persatu, koilnya kita cabut biasa sambil dihidupkan, ternyata nomor 4 setelah kita cabut nggak ada perubahan ya. Dan setelah kita cek seperti ini kondisinya. Coba koilnya sini. Nah, maksud kita kehati-hatian analisa ya. Nah, setelah kita cek, fokus-fokus, fokusin, ngomong, fokusin. Nah, setelah kita cek, di sini ada bekas percikan api ya, sampai ke cangklongnya ya. Itu ada bintik putih dan seperti ini guys. Tuh lihat. Bolong ya. Nah, ini sedang kita akalin karena sudah malam juga. Terus si unit ini mau ke Jakarta ya, pulang ke Jakarta. Terpaksa kita akalin ya. Dan insya Allah awet. Oke, nanti gimana cara akalinnya? Sekarang kita cut dulu karena maghrib ya. Oke, lanjut guys. Nah, kita menggunakan lem ini ya. Dikarenakan udah malam, kita kan berupaya ya. Tapi kan ini akal-akalan yang masuk akal ya. Kalau masih bisa diakalin, kenapa harus beli? Karena kan untuk coil itu kan harganya mahal ya. Yang bagus itu di atas 800, ada yang 1 juta ya. Caranya kita masukin aja guys. Nah, ini adukannya harus merata ya, harus sama ya, porsinya harus sama ya, kayak gini. Colok-colok aja guys ke sini guys, supaya masuk ke dalam ya, supaya masuk ke lubangnya. Ini kenapa bisa gini ya, seperti yang pernah kita bahas, karena mengabaikan penggantian busi. Penggantian busi secara apa namanya, secara apa, secara berkala, pinter ya, berkala guys. Setelah kita tutup, nanti kita ratakan ya. Ini harus benar-benar masuk ke lubangnya guys, karena api coil itu besar ya. Mencari ground paling terdekat, dia terjadi ledakan di sini, percikan di sini, ke busi nggak ada. Seperti itu guys. Ini kalau nggak rata nanti kecangklongnya juga nggak rata. Ini harus rata ya. Oke, kita kasih aja semua splinter ya, supaya rata. Ini upaya ya,
karena unitnya kan unit jauh juga, bukan unit asal orang sini. Udah malam lagi. Oke, tinggal kita tunggu kering sebentar ya. Jadi kayak gini kerja itu ya, jangan salah analis, pelan-pelan kita analis. Misalkan kepincangan di unit Toyota Avanza, Toyota Xenia itu sama kita tes dulu di bagian apa namanya, pengapian, mulai dari oil, kemudian busi, kompresi, terus injektor ya, terus wiring, takut ada yang kegigit bekas gigitan tikus dan sebagainya, itu harus jeli ya. Terus nanti kita bersihkan juga, kita korek ininya guys, kita koreksi lubang oilnya ya. Oke guys, sudah kita pasang ya. Jadi kita letakkan di nomor 1 karena untuk buka-buka coil nomor 1 itu paling mudah ya. Kalau di Honda Jazz itu kan sebenarnya harus buka intake, harus lepas throttle body dan sebagainya. Dan tadi kan yang mati itu kan nomor 4 yang bocor. Nah sekarang nomor 1 kita pindahkan ke 4, nomor 4 pindahkan ke nomor 1. Oke, kita coba kita hidupkan ya. Tadi dia goyang mesinnya guys ya. Oke, start. Oke, kayaknya berfungsi ya, kayaknya bagus ya. Waktu awal dia pincang, getar di engine. Coba digas digas setengah ya. Oke, kita coba digas ya. Oke, alhamdulillah beres ya. Ya seperti itu guys ya. Coil mobil mati itu disebabkan oleh yang pertama keausan alami ya, tegangan listrik berlebihan karena masalah busi atau kabel busi, kondisi lingkungan seperti kelembaban tinggi, serta kerusakan mekanis pada ligitan kawat coil itu sendiri. Ya, ciri-cirinya meliputi mesin sulit menyala atau mati mendadak, mesin berebut, lampu engine check menyala, dan penurunan performa mesin. Untuk penanganan pasti segera dicek atau diatasi karena coil itu takut ada kebocoran, kemudian terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran pada unit ya. Itu harus segera kita tangani ya. Tentunya ditangani dengan orang-orang yang ahli, apalagi untuk mobil-mobil injection ini kan berbahaya. Berbahayanya kenapa? Kalau misalkan terjadi konsleting, itu berbahaya juga ke ECU. Oke. Jadi ini hanya akal-akalan, tapi jangan ditiru ya. Tetap ini nanti kalau misalkan udah di Jakarta direkomendasikan untuk diganti karena coil bocor itu berbahaya, nggak bisa digunakan ya. Artinya yang penting nyampe dulu ke Jakarta karena ini kan unitnya bukan unit orang sini ya. Mogok di jalan berebat, ke bensin boros, kemudian tenaga nggak ada. Oke, jadi seperti ini ya. Alhamdulillah nggak getar lagi, nggak pincang, dan analisa kita tepat, kemudian sudah selesai. Oke, saya Andika Motor yang bertugas masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seperti, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.